Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi bersama PCR. Nah, kali ini aku bakalan lanjutin cerita tentang misteri pendaki cowok dan cewek di Gunung Ciremai. Oke, ini yang episode ke-10. Nanti aku yang bacain, kamu yang dengerin ya. Oke, yuk lanjut, next. Tubuhku menggigil, tak terkendali. Tidak sedikit pun aku mampu bergeser. Makhluk itu terus menatapku. Wajahnya yang penuh darah nampak berkilat saat tertimpa cahaya bulan. Di belakangku, jubah hitam nyilingga nampak bergoyang tertiup angin. Dari sudut mataku, kulihat tangannya bergerak hendak meraihku. Tak mampu bergerak. Mataku membelalak dengan ngeri saat jari-jari pucatnya menyentuh pundakku. Dengan kalut, aku mencoba mengingat doa apa saja, tapi pikiranku yang panik tak mampu mengingat satu doa pun. Aku mampu menguasai lagi tubuhku saat ku dengar bunyi kepakan sayap lewat di telingaku. Seekor gagak hitam terbang di antara aku dan Nyilingga, lalu hinggap di atas nisan kuburan Ayu. Kepala itu bergerak-gerak, matanya yang hitam seakan melihat padaku, lalu tiba-tiba dia berkauk dengan kencang dan terbang ke arahku. Aku berteriak ketakutan sambil menutup wajah dengan tangan mencoba menghindari cakaran burung hitam itu. Tapi dia lewat begitu saja. Dan di saat yang bersamaan, terlepas juga kuku Nyilingga yang menancap di pundakku. Sadar, aku segera beringsut ke samping dengan cepat menghindari gapaian tangan Nyilinggi. Lalu dengan kaki gemetar, aku berbalik arah dan berlari secepat yang aku mampu. Aku berlari tak tentu arah. Kabut kelabu menghalangi pandanganku. Yang kupikirkan hanyalah bergerak terus sejauh mungkin. Membayangkan tangan pucat Nyilinggi menggapai punggungku, membuat seluruh tubuhku gemetar. Sebuah siluet hitam muncul mendadak di depanku. Tak mampu menghindari, aku terjatuh berguling-guling di tanah. Aku langsung bangkit, waspada. Mataku nyalang melihat sekeliling berusaha mencari sosok Nyilinggi dan makhluk darah tadi. Mereka tidak terlihat di mana-mana. Sekelilingku hanya kabut tebal, tidak juga terdengar suara apapun. Di depanku tampak gundukan tanah. Sebuah kuburan lagi. Aku terjatuh karena menghindari kuburan ini yang tiba-tiba muncul di tengah kabut. Sedetik bulu kuduku meremang, takut jika ternyata aku cuma berputar-putar di tempat. Tapi sekilas pandangan aku langsung lega. Ini bukan kuburan baru. Ini kuburan yang berbeda. Nisannya dari batu yang sudah dipenuhi lumut. Dengan pelan aku bergeser mendekat. Aku bersembunyi di balik batu nisan. Dari baliknya, dengan ketakutan aku mencari-cari sosok yang mendekat, tapi yang menampak hanya kabut. Kesempatan ini kugunakan untuk mengatur nafas, menenangkan riuh detak jantungku. Dengan pelan, kusentuh kantong celanaku, khawatir jika pembalut itu terjatuh, tapi benda itu masih ada di sana. Kepakan sayap terdengar lagi, dan tiba-tiba dari balik kabut, gagak hitam itu muncul dan langsung mendarat di batu nisan di atas kepalaku. Aku kaget setengah mati. Menghindar, berguling menjauh. Gagak itu diam di sana seakan tak peduli. Dia mengembangkan sayap hitamnya dan mulai mematuk-matuki sayap itu. Aku masih mengawasinya waspada. Berbagai kejadian malam ini mengajarkanku apapun bisa terjadi. Leherku kaku, tapi aku tak ingin mengalihkan pandangan dari burung itu. Aku meyakinkan diri agar siap jika burung itu berubah menjadi kuntilanak atau setan apapun. Tapi burung itu sama sekali tidak memperdulikanku dan mengepakkan sayapnya lalu turun ke atas pusara kuburan itu. Paruhnya mematuki lumut yang tumbuh subur menutupi nisan. Sesuatu melintas di pikiranku. Pelan kudekati batu nisan tersebut berlumur itu. Dengan tangan gemetar, kucabut perlahan lumut-lumut yang nampaknya sudah tumbuh di batu nisan ini bertahun-tahun tanpa pernah dibersihkan. Ketika kutarik, akar-akar serabutnya juga menarik lepas serpihan semen. Batu nisan ini sudah sedemikian rapuhnya. Cahaya bulan terlalu lemah untuk membantuku melihat apa yang terpahat di nisan ini. Jadi aku menempelkan jariku, berusaha membacanya dengan tangan. Huruf pertama yang terbaca adalah huruf M. Berikutnya tanpa susah payah, aku mengenali huruf O. Aku kesulitan mengenali huruf berikutnya. Pahatannya sudah hilang. Guratan hurufnya agak samar. Apakah huruf K? Sebuah tangan dengan tiba-tiba muncul dari belakang dan menarik tanganku.
Aku langsung histeris. Kaki dan sebelah tanganku yang bebas dengan panik memukul dan menendang-nendang berusaha melepaskan diri dari cengkraman makhluk apapun itu. Lalu sebuah suara yang ku kenal dan terdengar agak kesal. Hormatin orang yang udah mati, boy. Aku membuka mataku. Orang itu berdiri tegak di belakangku. Ayo gerak. Waktu lu gak lama lagi, kata orang itu lagi sambil berjalan menjauh. Aku terseok-seok mengikuti langkahnya yang tampak terburu-buru. Kabut tebal, kelabu masih mengelilingi kami. Tapi orang itu nampaknya mengerti arah langkahnya. Sebentar-sebentar, aku menoleh ke belakang. Firasatku mengatakan ada sesuatu yang mengikuti. Tapi tiap kali kutoleh yang ada hanya kekosongan. Kabut semakin menipis, tapi perasaan mencekam malah kian merasa. Intensitasku menoleh ke belakang semakin sering. Tiap kali aku melonjak kaget, merasakan tangan dingin menyentuh tenggukku, aku tak mampu lagi membedakan yang mana halusinasi atau kenyataan. Apakah hanya perasaanku atau memang benar sebuah tangan? Menepisnya kabut sama sekali tidak membantu bayangan. Bayangan gelap pohon cantigi. Pohon cantigi yang kurus dan bercabang di mataku bagaikan sosok hantu yang berdiri diam. Berkali-kali aku terjatuh, tapi orang itu menengok pun tidak. Dia masih terus berjalan, hanya sesekali dia melirik jam tangannya atau menyalakan rokoknya. Semua dilakukan sambil berjalan. Sosok-sosok kuntilanak muncul sesekali dari balik pohon. Kali ini aku sudah tak peduli, tak kupedulikan juga sosok yang terbang dari dahan ke dahan. Nyaliku kembali teruji ketika terdengar suara perempuan tua menyanyikan tembang Jawa. Suaranya terdengar pelan namun jelas. Orang itu mendadak berhenti dan mengeluarkan parangnya. Alih-alih terus jalan mengikuti jalur, orang itu malah menerobos semak di sebelah kiriku. Parang tadi ia gunakan untuk membuka jalan. Kami menerobos ilalang setinggi pinggang. Di beberapa tempat, ilalang itu bahkan melebihi tinggi tubuhku. Sebuah tangan menjulur dari balik semak. Tapi dengan entengnya orang itu mengayunkan parangnya dengan cepat. Tangan itu putus dan berubah menjadi kabut. Seiring jalan, juluran tangan itu semakin banyak. Mereka tidak hanya muncul dari balik semak, tapi juga dari bawah tanah. Orang itu kembali berhenti. Kali ini dia mengajakku berbalik arah menyusuri jalur semula. Aku gelisah melihat wajahnya tidak lagi setenang biasanya. Parangnya kembali diayunkan ke kanan dan ke kiri. Tiba-tiba saja kami keluar di pos kuburan kuda. Kemunculan mendadak kami rupanya mengalihkan perhatian hantu-hantu orang desa yang tampak sedang merubung di tenda pendaki. Puluhan pasang mata menatap. Kami tanpa berkedip, tanpa ada komando, tiba-tiba mereka bergerak pelan ke arah kami. Aku histeris ketika hantu yang terdekat memeluk pahaku. Aku meronta-ronta hingga terjatuh. Tangan itu baru lepas ketika orang itu menarikku. Sementara suara perempuan tua yang menyanyikan tembang Jawa terdengar semakin dekat. Orang itu berbisik pelan di telingaku. "Lari, boy." Lalu dia menambahkan, "Jangan sekali-kali menengok ke belakang, oke?" Bersamaan dengan terciumnya bau anyir darah, orang itu berlari sambil menyeretku. Aku berlari zigzag menghindari tangan-tangan hantu orang desa yang berusaha menggapai kakiku. Lepas dari kepungan hantu orang desa, aku memohon orang itu berhenti untuk beristirahat. Kedua kakiku hampir mati rasa, tapi dia terus menarikku. Aku berlari dengan terbincang-bincang dan menahan nyeri di telapak kaki. Hingga akhirnya aku rubuh karena pahaku kram. Rasanya seluruh tenagaku dikuras habis. Di depanku, di balik semak-semak, nampak pohon tua yang sangat besar. Kulihat kayunya berwarna putih. Sulur-sulur panjang mirip rambut jatuh di sana-sini dari dahan-dahan raksasanya. Yang pertama kulihat adalah pocong yang muncul dari balik pohon itu. Jantungku berdesir pelan. Tapi aku pasrah menyadari aku tak bisa lari dengan kaki seperti ini. Berikutnya adalah kuntilanak. Ada yang duduk sambil menggoyangkan kaki, ada yang menggantung dengan kepala di bawah, dan ada 2 atau 3 kuntilanak yang berwarna merah darah. Yang lainnya berwarna putih. Itu adalah pemandangan paling tak biasa yang kutemui dalam pendakian. Pohon itu bagaikan berbuah kuntilanak, dan sulur-sulur seperti rambut. Aku salah, nyatanya itu memang rambut. Kalian kepo ya? Kita akan lanjut ke episode selanjutnya. Kalau kalian suka dengan video ini, terus kalian jangan lupa share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian tahu dan kalian nggak merinding sendirian, biar kita merinding bareng-bareng. Oke? Jangan lupa
klik tombol subscribe dan like, comment. Oke, see you di next video.